Kita masuki tahun ini dengan semangat karena tahun ini penuh berkat. Tahun ini penuh keajaiban. Tahun ini penuh penerobosan. Renungan kepada kita pada hari ini, Yesus Kristus Tuhan pembuat keajaiban. Mari kita baca Keluaran 15 ayat yang ke-11. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Siapa pembuat keajaiban? Tuhan Yesus. Semua yang berhubungan dengan keajaiban yang sebenarnya, mujizat yang besar yang tidak tertandingi, adalah mujizat daripada Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus. Tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang menyamainya. Perbuatan-perbuatan masyhur, perbuatan-perbuatan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan yang mulia, tidak ada yang seperti Dia. Yesus Kristus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan kita, Allah kita itu adalah Allah yang ajaib. Manusia tidak bisa membuat keajaiban, tetapi sedikit Dia berikan kepada manusia sebagai kita manusia yang berkarya. Tuhan Yesus yang ajaib itu menciptakan laut. Adakah manusia yang bisa menciptakan lautan? Segala apa yang ada di dalamnya? Tetapi manusia yang berkarya hanya bisa membuat akuarium. Akuarium yang terbesar ada di Dubai. Ikan hiu bisa masuk ke sana. Dan saya sudah melihatnya di kaca yang besar itu, berbagai macam ikan ditaruh, ada batu-batu karang, tapi tidak menciptakan lautan. Manusia yang berkarya hanya bisa menciptakan sesuatu yang kecil sebagai gambar Tuhan, tapi tidak bisa mencipta sama seperti Dia mencipta. Tuhan bisa menciptakan segala burung-burung di udara. Burung elangkah namanya, burung garudakah namanya, burung empritkah namanya, ribuan. Tetapi manusia tidak pernah bisa menciptakan burung. Sebagai gambar Tuhan yang berkarya, mungkin manusia bisa menciptakan pesawat yang bisa terbang ke atas. Tetapi sekalipun manusia mampu membuat pesawat yang besar, satu burung emprit pun tidak bisa diciptakan oleh manusia. Berarti Tuhan kita itu bukan Tuhan yang lepe-lepe, bukan Tuhan yang tidak mampu, bukan Tuhan yang lemah. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan menciptakan matahari. Adakah manusia yang bisa dan mampu menciptakan matahari? Matahari buatan ada. Cina mampu membuat matahari buatan. Tetapi saudaraku yang kekasih, matahari buatan tidak mampu menandingi matahari yang dibuat oleh Tuhan, yang terus ada, yang terus bersinar, yang terus menyala. Matahari buatan Cina mungkin dihidupkan sekarang hanya satu komplek yang bisa diterangi. Tetapi matahari yang diciptakan Tuhan, bintang yang diciptakan Tuhan, bulan yang diciptakan Tuhan, sungguh mulia, sungguh ajaib.
sungguh besar, sungguh dahsyat. Dikatakan Keluaran 15 ayat 11 ini, engkau pembuat keajaiban. Siapakah engkau itu? Yesus Kristus, Allah Tuhan kita yang perkasa. Dialah yang kita sembah, dialah yang kita muliakan, dialah yang kita agungkan, kita tinggikan. Yesus yang membuat keajaiban. Dia yang sebagai Allah, dia mampu juga menjadi manusia. Banyak orang meninggalkan imannya karena dia melihat hanya Yesus sebagai manusia, pengenalan yang dangkal. Dia rela meninggalkan imannya sebagai anak Tuhan yang percaya Yesus, lalu meninggalkan imannya, berpindah keyakinan hanya karena Yesus sebagai manusia. Tuhan kita memang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Apa sulitnya dia mengambil rupa sebagai manusia? Misalnya lah, ada binatang amfibi. Binatang amfibi maksudnya apa? Bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Dia bisa menyelam, dan dia bisa juga hidup di daratan. Apa sulitnya bagi Tuhan rupanya menjadi manusia? Amin. Kalau itu saja kita yakini, kita pikirkan, tidak sulit bagi kita mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan 100% dan Yesus itu manusia 100%. Haleluya. Karena apa? Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia pembuat keajaiban. Dangkal orang-orang yang meninggalkan Yesus, dangkal imannya, dangkal keyakinannya, dangkal pengetahuannya. Itu sebabnya dia meninggalkan imannya. Tetapi kita, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, adalah orang-orang yang bertumbuh dewasa, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin mengenal keajaiban, keperkasaan Tuhan kita. Keajaiban Tuhan Yesus sebagai manusia itu begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya, dan ditetapkan di Konsili 325. Konsili Nicea menegaskan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang 100% total Tuhan dan 100% adalah manusia. Disambung lagi di Konsili Konstantinopel 381 Masehi, mengulangi menegaskan Konsili Nicea yang meyakinkan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Tidak diragukan. Konsili Kalsedon 451 merumuskan selanjutnya, saudaraku yang kekasih, hubungan antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus ini sebagai berikut, bahwa Yesus memiliki dua natur dalam satu pribadinya. Hubungan antara kedua natur ini adalah tidak bercampur, tidak berubah, tidak berbagi, dan tidak terpisah. Berarti Yesus 100% Tuhan, Yesus Kristus 100% manusia. Kenapa bisa? Ya bisa. Kenapa bisa? Karena dia Tuhan pembuat keajaiban. Jangan ragukan ketuhanan Yesus. Bilang sama temannya, jangan ragukan ketuhanan Yesus. Amin. Kalau ada yang berkata Yesus klienkan itu manusia, betul. Betul, 100% manusia, tapi masih ada sambungannya. Apa sambungannya? Yesus itu juga 100% sebagai Tuhan. Jangan titik.
Siapapun yang mengatakan, jangan marah saudaraku kalau dikatakan Yesus itu kan manusia, kenapa kalian sembah? Ya betul, betul apa katamu, tapi belum titik. Masih ada kelanjutannya. Yesus itu juga sebagai Tuhan. Selama-lamanya dia itu adalah Tuhan pembuat keajaiban. Kalau kita perhatikan tindakannya, pekerjaannya, apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita adalah ajaib. Siapakah yang mengatakan bahwasanya dia seorang pengampun dosa selain daripada Yesus Kristus? Tidak ada yang mengatakan, saudaraku, keyakinan manapun bahwasanya akulah juru selamat, akulah Mesias, akulah Tuhan. Ada yang mengatakan, di mana dikatakan Yesus adalah Tuhan? Ada di Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi ia mengampuni dosa untuk selama-lamanya. Manusia mungkin dapat melakukan untuk sementara, mengampuni. Tapi pengampunan Tuhan Yesus itu adalah pengampunan yang sungguh luar biasa, sungguh mulia, tanpa syarat. Mungkin manusia bisa berkata, aku mengampuni dia, kalau dia mengampuni aku, kalau dia tidak berbuat jahat lagi kepada aku. Tapi Tuhan tanpa syarat, aku ampuni semua umat manusia yang datang kepada aku. Bagaimanapun dosanya, bagaimanapun kesalahannya, bagaimanapun kekeliruannya, saudaraku, Tuhan berkata, aku terima, aku ampuni, aku berikan hidup yang kekal. Tuhan kita Tuhan yang memberikan kehidupan. Dia hidup, amin. Karena dia hidup, kita juga diberikan kehidupan. Saudaraku yang kasih, dia memang mengalami kematian. Nanti kita akan bahas, saudaraku yang kasih, tetapi dia tidak tinggal di dalam kematian. Dia hidup kembali. Keajaiban Tuhan kita luar biasa. Mungkin ada nama Yesus yang lain di negara barat, di negara Filipina, pemain bola ada namanya Yesus, tapi kalau dia mati tidak akan bangkit-bangkit lagi. Saya jamin, karena hanya Yesus Kristus dari Nazaret di Bethlehem, dari keturunan Daud, Yesus Kristus itulah yang mati, bangkit, naik ke sorga, yang kita sembah. Amin. Itu semua contoh-contoh diberikan kepada kita supaya kita tidak meragukan pengakuan kita akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah dalam kehidupan kita. Dari segi kemanusiaannya, Maria sendiri berkata, Tuhanku. Artinya apa? Memang dari rahimnya dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Tapi Maria tahu Roh Kuduslah yang sebenarnya mengandung dia. Itu sebabnya dia berkata, Tuhanku, kepada Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Itu sebabnya tidak lebih tinggi Maria daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak boleh berdoa kepada Maria, supaya kita mengerti bahwa Maria hanya dipinjam, hanya manusia biasa yang dipakai Tuhan. Amin. Berdoalah kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Amin. Karena ada pengajaran di abad keempat bahwasanya bisa kita berdoa kepada Maria, karena permintaan Maria pasti dikabulkan. Maria berkata, ada pesta, ayolah, adakanlah sesuatu untuk pesta ini, karena pesta ini kekurangan anggur. Lalu Tuhan Yesus membuat mujizat, air menjadi anggur. Tetapi itu tidak menjadi dasar bagi kita bahwasanya Maria bisa mengabulkan doa. Hanya Yesus Kristuslah yang mampu dan bisa mengabulkan doa kita.
Di dunia ini pun tidak diragukan. Dia sebagai manusia, dia menjalankan panggilannya sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai gembala. Bahkan dia sering dipanggil sebagai guru. Itu menunjukkan, saudaraku, dia mampu, saudaraku, menggenapi semuanya, melakukan semuanya, karena memang Yesus Kristus Allah kita dahsyat dan ajaib. Nubuatan sebelum dia lahir, inilah ajaibnya Yesus kita. Sebelum dia lahir pun sudah ada ratusan tahun sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya dinubuatkan akan datangnya Yesus. Adakah kita dinubuatkan ribuan tahun yang lalu oleh para nabi akan datang, akan lahir nanti di dunia yang bernama Pendeta Eko Takas Maruba Hutasoit? Ada pernah saudara dengar? Gak pernah. Satu-satunya dinubuatkan Tuhan ribuan tahun yang lalu, kelahirannya hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang mulia. Nubuatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, digenapi di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Digenapi. Nubuatan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Digenapi di Matius 1 ayat 18, ayat 24 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Digenapi kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ini. Nubuatan dalam Matius 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Digenapi di Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Banyak lagi, ini hanya sedikit saya ambil. Banyak lagi saudaraku yang lain. Nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru, dan nantinya juga dia akan datang dengan cara yang ajaib juga. Saudaraku yang kekasih, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa Tuhan kita itu. Jadi saudaraku yang kekasih, kita lihat satu persatu hidup Yesus ini yang penuh dengan keajaiban. Mulai dari kelahirannya ajaib. Kelahiran kita bagaimana? Ajaib. Ajaibnya seperti ini. Ada malaikat berbicara kepada Olija. Olija, anakku akan lahir, anakmu nanti namakanlah dia Criswell. Ada? Tidak ada.
kelahiran Yesus Kristus ajaib dalam Matius 1:18-25. Malaikat berbicara kepada Maria. Amin. Malaikat mungkin bicara sama kita, menegur, bertobatlah anakku. Tapi tidak ada berbicara tentang kelahiran anak kita nantinya. Hanya Yesuslah yang berbicara, hanya Yesuslah lahirnya. Malaikat berbicara kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung Roh Kudus, yang mengandung, saudaraku yang kasih, nanti namakanlah dia Yesus. Dia akan dikandung oleh Roh Kudus. Malaikat berbicara kepada para gembala, itu juga merupakan suatu keajaiban. Para gembala di padang, asi-asi sedang tidur, menggembalakan kambing domba. Malaikat berbicara, hei para gembala, damai bagimu, telah lahir di Betlehem Juru Selamat dunia. Datanglah, temuilah. Malaikat berbicara kepada para gembala, menyambut kedatangan Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Apakah ini cerita dongeng? Tidak. Ini adalah merupakan sejarah turun-temurun, saudaraku yang kekasih, yang tidak dilupakan, tertulis di dalam sejarah kelahiran Yesus Kristus. Kedatangan orang-orang Majus, orang-orang pintar. Mungkin 3 orang Majus ini, mungkin juga dia raja. Terlihat dari persembahannya, hanya keturunan raja lah yang memberikan persembahan emas. Berapa kilo emasnya kira-kira? Tidak tertulis. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Kalau cuma 1 gramnya, saudaraku, tapi orang Majus ini membawakan persembahan mereka selayaknya raja-raja memberikan hadiah kepada anak raja yang baru lahir. Anak raja yang baru lahir itu hadiahnya selalu emas, upeti, berkotak-kotak, harta karun sebagai upeti kelahiran anak raja. Yesus Kristus, anak raja, bukan hanya anak raja, dialah Tuhan itu, dialah raja itu, raja kekekalan. Bukan 50 tahun, 100 tahun raja, dia sebagai raja. Dia Immanuel dikatakan, yang menyertai kita sebagai raja selama-lamanya. Nabi mana? Tuhan siapa yang membangkitkan orang dari kematian dan hidup kembali? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Jangan ragukan. Jangan ragukan. Itu hidupnya di dunia ini penuh dengan keajaiban. Masih banyak lagi. Sekarang kematiannya sedikit lagi. Kematiannya juga ajaib. Amin. Matius 27:45-53 mengatakan bahwasanya ketika dia disalib, mati di kayu salib, apa yang terjadi mujizat? Keajaiban yang terjadi apa? Gelap gulita. Siang hari menjadi gelap gulita. Apalagi setelah gelap gulita? Gempa bumi. Gempa bumi. Siapa manusia yang mati di dunia ini terjadi gelap gulita dan gempa bumi?
Satu orang mati gempa bumi, ada 100 orang mati di Sumatera ini setiap hari, berarti setiap hari gempa bumi. Hanya Yesus Kristus dalam kematiannya ini terjadi keajaiban. Itulah dia menyatakan Tuhan, dia mulia, dia ajaib, dia luar biasa. Amin. Haleluya. Apalagi yang terjadi? Kuburan di sekitar Golgota terbuka. Kebangkitan orang-orang kudus yang sudah meninggal terjadi pada kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Haleluya. Saudaraku, inilah iman kita, masa depan kita, pengharapan kita kepada Yesus, bahwasanya kita pun nanti kalau mati meninggalkan dunia ini, ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita bangkit, kita naik ke sorga, hidup kekal bersama Dia. Karena Dia sudah mengerjakannya lebih dulu. Kalau Dia tidak mati dan bangkit naik ke sorga, tidak perlu kita menjadi pengikutnya, tidak perlu kita menjadi orang Kristen. Saudaraku, tapi karena Dia hidup, Dia bangkit, bahkan Dia naik ke sorga, ada pengharapan di dalam Yesus, bahwasanya kita juga akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kebangkitannya ajaib dalam Matius 28:1-10. Seorang malaikat Tuhan turun menggulingkan batu itu. Kubur Yesus kosong. Saudaraku, katanya dicuri. Bukan dicuri, bagaimana dicuri, orang dikawal tentara. Saudaraku yang kasih, karena disuap. Bagaimana menyuap mereka? Hukuman mati kalau ketahuan menyuap. Keajaiban Tuhan kita yang mengerjakan semuanya itu. Kenaikannya ajaib dalam Lukas 24:55-3. Saat Ia sedang memberkati murid-muridnya dan memberi pesan, kemudian Ia terangkat ke sorga, disaksikan oleh para murid, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. 500 orang sekaligus melihat Yesus naik ke sorga. Amin. Bukan dongeng, tapi kenyataan. Cerita sejarah yang tidak omong kosong. Saudaraku yang kekasih, nantinya juga inilah yang kita tunggu-tunggu, kedatangannya kelak ajaib. Dia sudah katakan, di mana aku terangkat ke sorga, ke situ juga nanti aku menjejakkan kakiku turun ke dunia. Di manakah itu? Bukit Zaitun. Saya sudah ke situ, saudaraku. Banyak sekali kuburan orang Yahudi di Bukit Zaitun itu. Karena mereka meyakini nanti mereka lah yang pertama sekali menyambut Yesus datang. Saudaraku, sebagai juru selamat, sudah salah kali. Sudah datang Dia. Dia nantinya datang bukan untuk itu lagi, melainkan untuk membawa kita anak-anaknya, orang percaya kepada Dia, ke sorga yang kekal. Amin. Makanya banyaklah berdoa untuk orang Yahudi. Yesus hanya sebagai nabi saja bagi orang Yahudi, bukan sebagai Tuhan. Saudaraku yang kasih, ketuhanannya sudah banyak dibuktikannya. Dari banyak mujizat itu, saudaraku yang kasih, menunjukkan ketuhanannya. Dia tetap ajaib bagi kita, amin. Dia tetap memberikan anugerah kepada kita, amin. Haleluya.
Saudaraku, dikatakan di sini bahwasanya kemurahan Allah selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan memberkati kita dengan ayat yang berkata, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari berkat untukmu, anakku. Amin. Jadi hari ini bagaimana tanggapan kita setelah kita tahu itu semua? Renungkanlah. Mazmur 77 ayat 22 mengatakan, aku hendak mengingat keajaibanmu dari purbakala. Ini Daud mengatakannya, saudaraku yang kekasih. Dahulu sampai sekarang masih adakah mujizat itu? Dahulu sampai sekarang mujizat itu belum berhenti. Percayailah. Jikalau dahulu dia menyembuhkan, hari ini juga dia menyembuhkan. Besok juga dia menyembuhkan. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan selama-lamanya Tuhan masih memberikan mujizatnya. Haleluya. Jadi pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Hidup kita di dunia ini pun mencerminkan Kristus. Supaya ada jalan Tuhan menjawab semua doa-doa kita. Percayailah Dia. Haleluya. Matius 9 ayat 28, ayat terakhir pertama. Matius 9, 28, 29. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah dua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dia tidak memaksa. Mau kita percaya, mau tidak, mau kita beriman atau tidak, dia tidak memaksa. Tapi kali ini, hari ini, biarlah Roh Kudus yang menjamah hati kita ini. Percayalah, saya menghimbau, percayalah kepadanya dengan segenap hati. Hanya inilah kehendak bebas yang tidak bisa dipaksakan. Kalau kehendak bebas itu dipaksakan, maka kita bukan lagi manusia, tapi robot. Angkat tangan, lompat. Kita akan menjadi seperti itu. Tapi kehendak bebas Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, pilih. Jangan salah pilih seperti Adam dan Hawa. Amin. Percayailah pilihan kita kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Jangan bimbang, saudaraku, sedikit pun. Dia bertanya, percayakah engkau, anak-anakku? Apa jawab kita? Apa jawab saudara? Ya Tuhan, saya percaya. Engkaulah pembuat keajaiban. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah satu-satunya. Amin, saudaraku. Jaga iman itu. Jangan luntur iman itu. Haleluya. Haleluya. Kalau dunia ini pun Dia ciptakan, kalau yang mati pun Dia bangkitkan, beratkah baginya untuk menyembuhkan kita? Beratkah baginya untuk memberkati kita? Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, jangan luntur iman kita. Bilang sama temannya, jangan luntur imanmu, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, tugas yang terakhir, percayakan itu juga kepada orang lain.
saksikan itu juga kepada orang lain. Saksikan kepada orang yang berdosa. Saksikan kepada orang yang suka melawan. Saksikan kepada orang yang terikat. Saksikan kepada orang yang buta rohaninya, tuli rohaninya. Saksikanlah, ada Yesus pembuat keajaiban. Ada Yesus pembuat keajaiban, pembuat mujizat. Mujizat yang terbesar engkau bisa selamat. Mujizat yang terbesar engkau diampuni dosanya. Kalau berkat itu gampang kepadanya, saksikan, saksikan, saksikan. Haleluya. Jangan tinggal di diri kita, jangan, saksikanlah. Mazmur 77 ayat 13. Aku hendak menyebut-nyebut segala perbuatanmu dan merenungkan perbuatanmu. Tidak perlu jadi ahli teologi untuk menyaksikannya. Tidak perlu saudara jadi leader saja untuk menyaksikan mujizatnya. Saudara baca Alkitab, renungkan, hidupi, saksikan kepada orang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Anak raja yang diberikan persembahan mir. Tulisannya mir, dibaca mur. Minyak mur yang saudara dapat sebagai hadiah memang tidak ada wanginya. Tapi di dalam itu, pada zaman dahulu, orang-orang kalau sakit diminyaki dengan mur, didapol pakai mur. Sudah habis minyaknya? Atau nggak dipakai? Kalau saudara lagi capek, didapol pakai minyak mur. Sakit di dalam tubuh pun menjadi sembuh. Ada penyakit kulit menjadi sembuh. Ada banyak penyakit kanker bisa disembuhkannya. Karena zaman dahulu tidak ada dokter. Minyak mur ini mengobati berbagai macam penyakit. Jangan sepele karena tidak ada wanginya. Lebih wangi minyak narwastu, Pak Pendeta. Betul. Minyak narwastu mengurapi kaki Yesus. Minyak narwastu bisa kita pakai untuk mengurapi rumah saudara, anak saudara, rumah saudara, kendaraan baru saudara. Amin. Jadi jangan lupa, saudara, kalau rumah baru, kendaraan baru, undang Pak Pendeta mendoakannya. Amin. Lilinggup ya mang. Kunci, gantungan kunci mobil baru saudara sudah kami kasih. Leader, walaupun leader, ala datong dolar do, nasaopei harga adai, dang songon na disamboi 10.000 sa plastik. Jaga baik-baik, doakan. Ini tadi doakan buta enggak? Doakan, Tuhan sudah dinubuatkan oleh Ibu Gembala. Gantungan kuncinya dulu, baru mobilnya. Ku imani Tuhan. Amin. Ada yang menyimpannya sebagai museum di rumah, biar nggak hilang-hilang, biar nggak rusak-rusak. Nggak begitu kali lah. Tapi saya dengar-dengar ada yang nggak mau memakainya. Dia simpan sebagai kenang-kenangan. Nggak apa-apa, pakai saja. Nanti saya berangkat lagi, doakan. Uangnya dari saudara. Uangnya dari sorga, amin. Siapa tahu saudara masuk menjadi anggota dewan. Pak, saya jadi anggota dewan. Saya masukkan Bapak
salah satu dari kuota untuk ke Yerusalem. Siapa tahu, nasib orang kan tidak tahu. Kalau kita rajin beribadah, rajin mengikut Tuhan, beriman, percaya kepada Tuhan, siapa tahu dari antara kita ini ada orang yang dipakai Tuhan untuk bisa memberkati anak-anak Tuhan, memberkati gereja Tuhan, memberkati hamba Tuhan. Amin. Jangan nanti sudah berhasil dan hutadahamu. Tidak di sini. Di sini orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Dari kelahirannya penuh keajaiban. Sebelum kelahiran, sesudah kelahiran, semuanya perbuatan Tuhan yang ajaib menyertai Yesus. Lalu bagaimana kehidupan Yesus? Kehidupan Yesus di dunia ini pun banyak berderet-deret keajaiban Tuhan yang Dia kerjakan. Saudara yang kasih, hanya Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Kita tidak mampu. Betul? Tidak mampu. Kalau air menjadi keruh bisa, tapi kalau air menjadi anggur tidak bisa. Saudara yang kasih, meredakan angin ribut, tenang. Semua angin ribut dibuat Yesus tenang. Dahsyat Tuhan kita itu, amin. Dahsyat Tuhan kita. Itu sebabnya jangan hina Tuhan lah. Jangan sepelekan Tuhan lah. Dalam nama Yesus tidak ada di antara kita ini menyepelekan Tuhan. Saudara tahu kebakaran di Los Angeles, Hollywood, tempat bintang film, tempat orang-orang kaya berada. Beberapa hari yang lalu mengalami kebakaran 999 triliun lebih kerugian. Triliun dolar atau gimana? Kalau triliun dolar berapa triliun rupiah lagi lah itu. Banyaknya bisa membangun Indonesia. Kerugian itu. Sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. 2 hari, sehari mungkin di sana sama kita mungkin 2 hari yang sebelumnya. Saudaraku, di stasiun TV menerangkan bahwasanya mereka membuat survei. Siapakah yang banyak perbuatannya yang membantu manusia? Semua menyebutkan ya internet lah, inilah, itulah, banyak menolong, membantu. Tibalah yang terakhir. Adakah Tuhan membantu manusia? 0. Jawabannya nggak ada, satu pun. Bayangkan menghina Tuhan, menganggap sepele Tuhan, menganggap remeh Tuhan. Mungkin mereka menjadi orang kaya, Hollywood di sana, rumahnya besar-besar, terkenal. Saudaraku yang kasih, tapi menghina Tuhan, semuanya itu mereka berkata karena kekuatannya. Jikalau mereka tidak mengakui andil Tuhan di sana, berarti mereka menyatakan itu karena kekuatannya. Saudaraku yang kekasih, habis terbakar. Los Angeles menjadi lautan api, sama seperti Sodom dan Gomora. Tuhan tidak senang. Amin. Berarti ke nerakanya semua itu. Kalau Yesusnya tidak mereka akui, betul ya?
Yesus tidak mereka akui. 99% mereka Kristen di sana. Yesus tidak mereka akui. Saudaraku, berarti Kristen apa itu? Kristen KTP, Kristen tradisi, yang maunya saja hidup di dalam kemewahan dunia, hidup di dalam pesta pora, hidup di dalam berganti-ganti pasangan, hidup dengan LGBT-nya. Sodom dan Gomora terulang lagi. Kalau nggak ada satu pun yang percaya kepada Yesus di Los Angeles itu, di dalam survei itu, taruhlah berapa orang mewakili Los Angeles itu? 100 orangkah yang membuat survei? Masa satu orang nggak mengakui Yesus yang berbuat segala sesuatu di dalam hidupnya? Kalau ada 50, nggak ada juga 50. Kalau ada 30, nggak ada juga 30. Kalau ada 10, Tuhan, ini adalah terakhir. 10 aja pun. Kalau ada 10, jangan kau binasakan Sodom. Nggak ada 10. Saudaraku, akhirnya Sodom dicungkir balikkan. Lautan api. Sama seperti Los Angeles ini. Ini menjadi peringatan kepada kita. Amin. Jangan pernah mengikuti gaya hidup dunia. Berhasilkah saudara? Ingatlah, keberhasilan itu dari Tuhan. Jadi kaya saudara, ingatlah, kekayaan itu dari Tuhan. Ingat itu, jangan sepelekan Tuhan. Hargakan Tuhan. Jangan hidup di dalam pesta pora. Kalau kekayaan itu sedebunya Tuhan itu, betul? Gak ada apa-apanya, dia pemilik semuanya. Kenapa dengan kekayaan orang Los Angeles ini begitu sombong? Dengan kekayaannya, ketenarannya, keterkenalannya di dunia Hollywood, mereka menjadi sombong, tidak mengakui Tuhan. Berarti mereka mewakili sekian ratus juta mungkin yang ada di situ di Los Angeles, atau sekian juta penduduk di situ. Survei itu, saudaraku yang kasih, menyatakan bahwasanya semuanya yang mereka dapat dari kekuatannya sendiri. Itu sebabnya tidak henti-hentinya kita memberikan rasa syukur, korban syukur, ucapan syukur, ucapan mulut bibir yang memuliakan Tuhan. Amin. Karena semuanya sebenarnya milik Tuhan, titipan Tuhan. Kalau kita lulus di sana, Tuhan akan tambahin lagi. Kalau kita lulus di situ, Tuhan akan limpahkan lebih besar lagi. Sayang saudaraku, banyak orang tidak beriman akan hal itu. Banyak untuk pegang dirinya sendiri. Sayang untuk mengeluarkan untuk Tuhan. Sayang untuk memberikan untuk Tuhan. Sayang untuk berkorban untuk Tuhan. Dia pegang untuk dirinya. Ini untuk pergi jalan-jalan ke Singapura. Ini bagianku untuk jalan-jalan ke Menara Pizza. Di mana Menara Pizza? Paris. Ini untuk beli sepatu baruku, merek apa? Apa yang paling mahal sepatunya? Gucci. Jangan, ingat, hargakan Tuhan. Hanya orang yang menghargakan Tuhan, hidupnya diangkat Tuhan. Bukan kekayaan yang mengangkat kita. Jangan. Bukan. Sedikit dikasih api sudah mosok sudah. Emas batangannya pun hancur, gak sempat dibawa.
Berangkasnya pun hancur, gak terselamatkan. Uang yang disimpan di berangkas bertumpuk-tumpuk, hangus, terbakar. Hanya Tuhan hembuskan sedikit angin dan api. Lihatlah bagaimana gempa bumi memberikan banyak kerugian. Saudaraku, ingatlah tsunami yang memberikan banyak kerugian. Kemungkinan karena dosa manusia. Dilihatnya gak ada lagi orang benar di situ. Mak, ngapain hidup lama-lama orang berdosa ini? Belum datang tsunami habis sekian ratus ribu. Di sini percumanya ini, gak ada yang pilih Yesus. Sudah dinyatakannya, gak ada yang pilih Yesus. Udah, ku habiskanlah ini. Belum. Saya. Kita menjadi pembela, amin. Di rumah tangga kita, setialah. Setialah kepada Tuhan. Di gereja ini, setialah kepada Tuhan. Supaya kita bisa membela sekeliling kita. Membela lingkungan kita. Membela keluarga kita. Jangan murtad, jangan tinggalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Banyak lagi pembuat keajaiban. Dia berjalan di atas air. Siapa yang bisa berjalan di atas air selain daripada Yesus Kristus? Tidak ada yang bisa berjalan di atas air. Siapakah yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan? Pabrik mana yang mampu dengan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang? Hanya dihitung hanya laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Berarti kalau ikut perempuan dan anak-anak 5.000 tambah 5.000, taruhlah anak-anaknya satu keluarga, 5.000 lagi 15.000 orang. Pabrik roti mana yang mampu? Hanya Yesuslah Tuhan kita, Allah kita yang ajaib itu, pembuat keajaiban itu, yang mampu melakukannya. Haleluya, haleluya. Siapa? Ada lagi, bukan hanya 5.000. Siapa lagi, saudaraku? 4.000 orang selanjutnya diberi Tuhan Yesus makan. Siapa yang memancing? Dari pancingan pertama itu Tuhan berkata, ada koin emas. Karena Tuhan Yesus diminta pajak. Tuhan, bolehkah kita memberi pajak kepada kaisar? Yang wajib kau beri kepada kaisar, beri kepada kaisar. Yang wajib kau beri kepada Tuhan, beri kepada Tuhan. Tapi kalian gak pernah bayar pajak. Dia berkata kepada salah satu muridnya, pancing ikan. Ikan pertama di mulutnya, bukalah. Berikanlah itu untuk membayar pajak. Dahsyat Tuhan kita. Ajaib Tuhan kita. Tapi ayat ini jangan menjadi dasar Bapak. Bapak di sini menjadi tukang mancing. Amin. Siapa tukang mancing di sini? Sebelum selamat saya pun suka mancing. Dulu waktu SMP, nggak ada uang tuh, nggak ada jualan ikan. Di kampung kami dulu, di pelosok pedalaman, kebun-kebun sana, nggak ada orang jualan ikan, mancing. Kadang banyaklah kami bawa ikan itu. Saudaraku yang kasih, jangan ini jadi dasar ya bapak-bapak ya. Adanya Pak, dikatakan Yesus menyuruh murid-muridnya mancing. Saya pun mancing lah Pak. Halal ini Pak, halal. Sah itu, sah. Bukan itu maksudnya, amin. Hanya pada waktu itu saja, kali itu saja.
Nah, Bapak Ibu, dikatakan lagi, siapakah yang mengutuk pohon ara sampai pohon ara itu mati? Mati bukan hanya daunnya, mati bukan hanya dahannya, tapi mati sampai ke akar-akarnya. Yesus mengutuk pohon itu karena tidak berbuah. Saudaraku yang kasih, pohon itu mati sampai ke akar-akarnya. Berarti Tuhan menginginkan buah. Buah dari kita. Amin. Buah Roh Kudus. Buah karakter. Buah pertobatan. Itulah buah yang manis. Tumbuhkanlah. Ciptakanlah. Jangan nanti dilihat Tuhan kita tidak berbuah. Amin. Marah tetap menjadi pemarah. Dendam tetap menjadi orang pendendam. Sakit hati kepahitan tetap menjadi orang yang sakit hati dan penuh kepahitan. Tidak mengampuni. Jangan. Tunjukkanlah buah. Haleluya. Haleluya. Jangan sedikit dinasehati, ditegur seperti si Hirput, kata ibu gembala. Melos. Pindah gereja aku. Dangkal kali. Kita bertumbuh, amin. Kita keluarga, amin. Keluarga itu orang tua menasihati anaknya, kadang memukul anaknya. Apakah anaknya berkata, udahlah pindah bapak aja aku? Begitu? Gak marga hutasoi lagi aku, kata anak saya. Begitu? Mungkin didikan, hajaran, teguran itu membawa kita kepada kedewasaan, kepada pertobatan. Terima saja. Kalau memang kita salah, kita bertobat. Amin. Saudaraku, Petrus mengalami mujizat karena perkataan Tuhan. Mujizat penangkapan ikan yang pertama kali. Tebarkanlah jala. Tebarkan jala. Sudah semalam-malamannya Petrus ini gak dapat ikan, satu ekor pun gak. Burica pun gak. Tahu saudara burica? Tahu? Orang kota jarang tahu itu burica. Ikan yang diparet-paret itu, ikan-ikan kecil itu, ya, ikan-ikan kecil yang diparet-paret itu, burica. Satu burica pun gak dapat Petrus. Apalagi ikan sepat, apalagi ikan nila, apalagi ikan mas. Sudah semalam-malaman aku ahli dalam menangkap ikan, kata Petrus. Tapi karena engkau yang mengatakannya, kutebarkan jala juga. Mungkin dia menebarkan jala sambil pejamkan mata. Toe mak, ala di hol namun. Bukan ikan yang ditangkap, tapi ikan yang mendatangi jala. Ajaib. Siapakah yang berbuat itu? Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang perkasa. Sekali itu sajakah? Yang kedua kali ada juga mujizat menangkap ikan. Siapakah yang mencelikkan mata yang buta sejak lahir? Adakah nabi besar yang mencelikkan mata, menyembuhkan mata yang buta sejak lahir? Pada waktu itu tidak ada. Hanya Yesuslah sang pembebas itu. Hanya Yesuslah sang penyembuh itu. Semua ada ini ayatnya. Kalau mau nanti saudara minta ayat kesembuhan orang buta di mana Pak? Lumpuh di mana Pak ayatnya? Ada ini semua. Tapi nggak saya bacakan ayatnya. Terlalu lama nanti. Siapakah yang disembuhkan di Betsaida
Orang buta juga. Menyembuhkan perempuan yang bungkuk selama 18 tahun dan dirasuki roh jahat. 18 tahun dirasuk roh jahat, bungkuk. Bukan karena bungkuknya, karena memang dia juga dirasuk roh jahat. Bebas. Siapa yang membebaskannya? Tuhan Yesus. Siapakah yang menyembuhkan orang sakit busung air? Siapakah yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun? 12 tahun sakit pendarahan. Tiap hari darah mengalir. Ambeian saja kita sudah ampun-ampun. Darah terus keluar. 1 bulan mengalir darah terus, dead. 12 tahun wanita pendarahan ini. Siapakah yang menyembuhkan? Yesus Kristus, Sang Pembuat keajaiban. Asal ku pegang saja jubahnya, aku sembuh, kata perempuan itu. Saudaraku, iman yang beginilah mari kita tumbuhkan. Amin. Asal datang saja aku ke gereja dengan sakitku ini, aku terima nanti kesembuhan. Dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Tapi berapa banyak kita yang gak datang ke gereja karena sakit? Berapa banyak kita gak datang ke gereja karena gak ada durung-durung? Berapa banyak yang gak datang ke gereja karena gerimis? Di mana iman kita? Seperti wanita pendarahan inikah iman kita? Asal ku pegang saja jubahnya aku sembuh. Terseok-seok, bukan berjalan, merangkak dia. Alkitab menuliskannya. Dilarang lagi sama murid-murid. Hei, perempuan, tidak bisa engkau mendekati laki-laki, engkau punya penyakit. Najis nanti kami. Tidak peduli dia dengan aturan itu. Imannya asal ku jamah saja jubahnya. Jubah mereka dulu ada jumbai-jumbainya keliling. Asal ku pegang saja ujung jumbai jubahnya itu, aku pasti sembuh. Pasti dikatakannya. Tidak mudah-mudahan insya Allah nanti aku sembuh. Enggak. Alkitab mengatakan aku pasti sembuh. Karena dahsyatnya Tuhan itu. Amin. Ini sudah banyak kita dengar mujizat, keajaiban dari Tuhan Yesus. Tumbuhkah iman kita? Oleh itu, boto doi lewat. Tapi gak bisa kutahan ini. Begitu ajaibnya Tuhanku itu. Begitu dahsyatnya Tuhanku itu. Begitu besarnya Tuhanku itu. Ini disenggol sedikit, masih disenggolnya, bukan ditabrak. Itorpeak. Ketawa dulu si bolis itu. Haleluya. Apalagi menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan. Menyembuhkan 10 orang kusta. 10 orang kusta. Bayangkan 10, bukan 1. Sekali sembuhkan semua. Kusta itu gak ada obatnya. HIV AIDS itu gak ada obatnya. Jadi jangan bermain-main. Amin. Sudahlah hari ini tetapkanlah
Imanilah Yesus itu satu-satunya Tuhan yang ajaib, penuh keajaiban, pembuat keajaiban di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya sebutkanlah ya semua ini. Menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan ibu mertua Petrus penyakit demam. Demam pun dia sembuhkan. Ada yang demam hari ini? Kalau ada bawa sini nanti. Jangan tinggal di rumah. Menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah. Ini mati sebelah ini apa ini? Stroke. Sampai sekarang stroke itu jarang bisa disembuhkan. Kecuali stroke ringan. Kalau cepat dibawa ke rumah sakit masih terselamatkan. Tapi kalau sudah saudaraku mati sebelah, dang boy be. Makanya saya pun awas-awas. Jangan banyak makan jagal. Tapi gemuk saya ini sudah, dulu kemarin 2 bulan yang lalu udah turun 2 kilo. Tapi sekarang naik lagi. Ada pesta, ada ucapan syukur, tahun baru, jagal terus 1 bulan ini. Naik berat badan saya. Ampuni aku Tuhan. Lumpuh selama 38 tahun. Di kolam Bethesda dia sembuh. Anak pegawai istana. Yesus juga menyembuhkan hamba imam besar yang memotong telinganya. Dia sambung lagi. Hamba imam besar itu. Siapa yang memotong telinganya? Petrus. Potong telinganya. Tajam kali lah pisau Petrus itu ya. Sampai telinga yang setipis ini pun dapat dia. Putus telinganya. Untung dah terjelup mata dai. Ya kan? Jangan Petrus, sarungkan. Mana telinga tadi? Masih begini-begini telinganya itu. Diambil, dicopotnya. Tak. Sini nak sini. Tak. Lebih dahsyat daripada lem Uhu. Lebih dahsyat dari lem iblis. Lem setan. Lengket. Yesus kita pembuat keajaiban. Lazarus yang mati 3 hari sudah mati. Dia berkata, ayo tunjukkan aku di mana dikubur. Sudah 3 hari, 4 hari pun katanya ya. Sudah mati, sudah busuk dia Tuhan. Kata Maria, gak apa-apa, bawalah aku ke sana. Tuhan Yesus memanggil Lazarus. Dia panggil, Lazarus, keluar. Lazarus, kemari. Masih diikat ya. Ya bangunlah dia kan, duduk, berdiri. Belum bisa ngapa-ngapain kan. Beginilah dia. Mungkin orang yang mengikuti Yesus lari terbirit-birit. Dibuka. Lazarus hidup kembali. Tuhan kita membangkitkan orang dari kematian. Nabi mana yang membangkitkan orang mati hidup kembali? Tunjukkan kepada saya siapa orangnya. Tuhan mana agama di dunia ini yang berkata Tuhanku membangkitkan orang mati? Tuhan mana? Agama apa? Tuhannya pun mati gak bangkit-bangkit. Tapi nggak ada Tuhannya agama manapun di dunia ini yang membangkitkan orang mati.